Selamat pagi KFM Radio Tidak, Radio Generasi Terbelajar 2023. Stay healthy. Hai, akhirnya finally we meet again tonight. Rabu malam Agustus 2023 tanggal 23 nih. Special moment dimana indie kita, inovasi dan ide kreasi sahabat Tidar kembali lagi buat sahabat Tidar semua di situ. And now inform it again bahwasanya buat kamu sahabat Tidar yang punya band, punya lagu, punya kreasi musik ataupun solo yang sudah direkam sendiri, bukan cover. Kemudian itu lagu original milik kamu sendiri. Minimal you have to record it 2 atau 3 lagu ya paling enggak ya. Buat dibawa ke Radio Tidar silahkan ya, kita bakalan bantu untuk upload and viralkan. Asik nggak tuh? Dan yang pastinya buat kamu itu semuanya gratis. Dan jangan lupa buat profil lengkap tentang band kamu atau solo kamu, atau bisa kirim di www.radiotidar.com atau di Instagramnya Radio Tidar FM. Nanti silakan kamu kirim lagu, kirim profil kamu atau langsung ke Radio Tidar, lebih enak deh ngobrol sama kita semuanya juga. Nanti kamu bakalan dapat slot 1 jam untuk interview, dan juga lagu kamu bakalan dipromoin di Radio Tidar di prime time, juga di special moment of indie kita. And for now sudah seperti yang kita janjikan bahwasannya dari seminggu yang lalu kita udah promokan, kita kedatangan seseorang yang sudah pernah hadir di masa lalu kemudian hadir lagi membuat mimpi ini semakin buruk. Asik ya, Mas Ivan. Alright, apa kabar Gus Ivan? Saya Gus, karena kumpulannya banyak dengan Pak Yai. Oh gitu ya. Iya. Apa kabar Anda hari ini? Sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Dan penuh cinta. Weh, iya ya. Iya. Masa sih? Iya. Cinta kepada seseorang. Iya iyalah. Nek cinta kepada banyak orang namanya ya mencintai sesama. Mencintai sesama. Iya. Boleh. Apa kabar nih, sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, dan malam hari ini sahabat Tidar kita bakalan promoin lagi lagu Mas Ivan yang baru. Jadi dengan judul Menanti Berharap, Just Like What, atau gimana ceritanya kita bakalan ulas deh ya. Kita bakalan tahu dulu Mas Ivan itu siapakah doi? Ada yang mau tahu? Oh, ada. Nggak siapa ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau nggak ada kita paksa untuk kalian harus tahu. Harus tahu gitu ya. Mas Ivan, tell us about yourself. Siapakah Anda? Okay. My name is Mas Ivan. Iya. I live in Mertoyujan. Oh yeah, alright. And sorry, I'm a little English. It's okay. Not conversation English. No. Oh, why? Jawai. Rasa no. Yeah. Because I can speak English. Yes. Like what you say, we have a conversation with English is no problem. Okay. We're in kita. So let's just continue with that. I'm fine with that. Saya tak translate sih ya Mas. Tak translate sih. Macam-macam karo wong tua. Iya. Jadi gini Mas, aktivitas kamu. Aktivitas saya sehari-hari adalah ya pasti yang jelas makan minum ya. Apa itu? Makan minum. Makan minum itu apa? Aktivitas sehari-hari ya. Makan minum bangun tidur rasa cerita nih itu. Aktivitas sehari-hari masih rutin ngajar. Oh, ngajar apa? Ngajar literasi di beberapa SD, SMP gitu. Seperti apa sih literasi itu maksudnya? Semacam kayak membangun persepsi bahwasanya menulis itu tidak hanya bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi menulis itu ternyata membuka cakrawala. Terus yang Anda lakukan dengan mengajarnya, mengajar dengan selain bahasa Indonesia bahasa apa? Bahasa Indonesia dulu. Oh, bahasa Indonesia dulu. Apakah bahasa tubuh gitu loh? Oh, tidak dengan bahasa tubuh. Tidak. Oke. Apa? Ya itu tadi mengajarnya itu mengajar. Tetap dengan bahasa Indonesia, tetap tapi dengan bahasa Indonesia. Ya orientasinya adalah biar orang anak-anak itu termindset untuk ketika menulis itu, oh ternyata saya ketika menulis itu juga belajar. Oh gitu. Iya. Kalau anak-anak disuruh menulis, kan dulu memang zaman SD kita ada pelajaran mengarang ya. Iya. Bagaimana perkembangan zaman dahulu Anda mengalami atau saya juga mengalami pelajaran mengarang, apalagi kalau habis liburan, apalagi kalau habis dari rumah nenek, lebaran segala macam, pasti tugas dari guru bahasa Indonesia adalah mengarang. Imajinasi apa yang ada di dalam pikiran anak-anak yang tertuang dalam tulisan, salah satu contohnya. Imajinasi anak-anak ya. Kalau sekarang ini lebih nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan cerita liburan ke nenek. Iya, gitu. Dan itu standar semua.
satu kelas ya pelajarannya tulisannya karangnya itu aja Iya. sama ya. Dijiplak ya. Dijiplak. Di copy nih kocok. Betul. Nah sekarang tuh Sekarang- lebih ke ini sih. Kadang-kadang menceritakan tentang keluh kesah. Mungkin karena terinfluence dengan lagu-lagu ambyar ya. Oh yes, oke, Jadi of course. akhirnya ketika menceritakan sesuatu itu, saya itu sakit. Nah, kenapa kamu meninggalkanku? Woi, anak sekarang ya. Anak bener. sekarang tuh seperti itu. Tapi bukan berarti negatif ya. Ah, Itu justru malah dia merasa tidak sendiri endingnya. Secara mental mental headnya nanti ketika dia juga ada yang relate, teman-teman ada yang relate, iya. ternyata aku nggak sendirian. Ternyata kita mengalami nasib yang sama. Iya, akhirnya Jiplak-jiplakan lagi kayak zaman dulu. jumlah-jumlahan dulu lagi, jumlah-jumlahan lagi. Ya, ada satu Oke. puisi yang sangat istimewa itu gini. Kamu boleh menyakitiku, Hmm. nggak apa-apa. Nanti tak kendangi kok. Wih, gitu ya. Itu Dari anak- salah satu anak. Dari salah satu Oke. anak itu. Memang ya imajinasi anak-anak sekarang itu jauh lebih berbeda karena mereka punya lebih ke apa ya? Bayangan atau mungkin hal-hal yang terjadi itu anak-anak sekarang tuh lebih jauh. Iya. Pandangannya lebih jauh apalagi karena lewat sosial media. Jadi kalau kita zaman dulu mah taunya cuman ya itu ke rumah nenek, pulang main di rumah, di kampung, sekolah udah. Iya, tapi kalau sekarang udah kenal si A si B si C lewat sosmed. Oke, kita lanjut masalah tulisan. Selanjutnya selain mengajar, Selain mengajar, menulis di rumah. Mhm. Masih menulis. masih menulis buku Masih seperti menulis yang buku. lalu-lalu ya. Untuk tahun ini Mhm. sebenarnya harusnya selesai nih bikin film. Oh, bikin film Ya, juga. Cuman Sudah berapa film yang pernah dibuat? 4. 4 film. Ini yang film ini tuh berbeda Kenapa? karena horor genrenya. Oh, Saya iya. belum pernah menggarap Setahu horor. aku biasanya tentang cinta-cinta Tentang ya. cinta-cinta. Atau mungkin ini horornya juga cinta. Iya. Maksudnya demit pacaran gitu. Bukan demit pacaran, Tapi lebih ke dua dunia kayaknya. Bukan. demit yang akhirnya tuh ternyata dia demitnya baik gitu. Oh gitu. Ternyata begitu. Nggak semua demit medeni ternyata. Oh gitu ya. Iya. Ternyata ada demit yang baik atau Ada yang demit yang penuh cinta juga ternyata gitu. itu unsurnya jin atau setan ini? Itu ngomong masalah unsurnya- religius loh, jenengan paling tahu nih. Wadah. Karena ada sematan Gus. Iya, ada sematan gus-gus itu sekarang. Itu kisah nyata, Mas. Oh iya. Iya. Siapa yang mengalami? Anda sendiri? Bukan, itu orang Madura. Oh, tak iya. Iya. Temen Itu orang ya? Madura cerita gitu. Itu Malaysia, Oh, Malaysia. macam mana sih? Macam mana sih ya bang? Jadi gitu, Kak. Oh iya, ampun. Oke, jadi sekarang lagi produksi film horor. Sudah sampai proses apakah? Kemarin sempat sudah sampai ke bikin teasernya. Apa? Teasernya, Oh teaser, trailer. teaser. Oke, thriller. Oke, I know Cuman that. akhirnya aktor utamanya tuh mundur. Kenapa? Ketakutan. Oh iya. Ada efek dari sebuah Iya. kisah itu juga. Anehnya itu aktor utama dan yang jadi figurannya pun takut. Dua orang itu takut. Oh iya. Yang jadi setannya tuh malah nggak takut. Yang jadi setan Yang malah jadi setannya tuh malah nggak takut. karena dia temannya bang. Oh temannya ya? Iya jelas dong. Iya kan? Iya. Kalau lawan mainnya ditakut-takutin. Kalau dia kan temen. Hmm, Anda bisa pelajari itu. Iya, Dia pasti ya yang jadi setannya kan representing, represent. mewakili dari Iya. sosok itu yang mengganggu orang-orang itu. Tapi aku kemarin juga dikasih tahu kayak gitu loh, Apa? Mas. Iya, Aku manggilnya Mas apa Kak ini? tante. Tante. Iya. Iya, gitu Tan. Jadi gini Tan. Ada juga yang ngomong kayak aku gini. Oh, ada. Kayak gitu ya. Kayak Mas Genta gitu yang bilangnya itu jin apa? Karena kadang Iya, ketika karena- kita berimajinasi untuk menciptakan satu monster atau satu setan itu nanti juga akan diikuti oleh jin itu. Gitu. Betul. Nah, itu sama. Hmm. Dan itu ustadz loh yang ngasih tahu. Yuh, ya itu kan sekelas. Itu seleting sama saya makanya pembahasannya pasti sama. Iya. Tapi memang kalau bangsa-bangsa kayak gitu emang kayak gitu modelnya bang. Jadi setahu aku dulu juga karena juga saya pernah bukan terjerumus sih, mengikuti dunia klinik jadi akhirnya tahu juga gitu. Cuman tahu cerita aja. Klenek Jadi- itu yang agak-agak nggak disukai orang karena ketika keinjek itu loh. Klenek pitik. Ah, ini saya nggak ngomong ya, tapi mau tak jelasin nggak ini? Nggak itulah. Oke, sekarang lagi proses bikin film. Iya.
Sama buku masih bikin Masih proses, sekarang lagi bikin apa? buku Duduk Berdua judulnya. Oh, duduk berdua denganku. Oh itu ada lagunya juga. Oh, ada lagunya juga. Oke. Oke, bakalan ada launch film ini, target kapan? Harusnya September ini. Short movie. Ini film panjang. Oh, film panjang. 2 jam 12. Wow. Itu tapi baru teaser ya. Iya. Baru teaser itu kan artinya udah beberapa take, sudah berapa durasi berapa gitu kan baru bisa bikin trailer. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Udah bikin trailernya. Oke. Syutingnya di Kopeng. Ada menginap juga nggak? Short time. Oh, iya ada. Itu Istirahat rumahnya. atau menginap? Kalau mau menginap di situ juga bisa Mas. Iya, iya. Maksudnya di filmnya oh itu. Oh iya, aku jadi keinget kemarin ada yang pesen namanya Sinta. Salam buat Mas Genta ya gitu. Oh. Sinta, kalau malam jadi namanya Jono. Seriously. Oh iya. Iya. Tak pikir ada yang namanya Sinta memang. Temen saya, kecil tua tapi awet muda. Asik. Imut-imut enggak? Iya. Oh iya. Kayaknya juga udah janda. Iya. Masa tak baleni biyen we ora. Oh jadi gitu. Di Kopeng ya untuk produksi filmnya baru 3 hari, rencana produksi berapa? Sebulan. Enggak, itu sebenarnya nek dihitung waktu itu menghabiskan 3 bulan. Oh, habis 3 bulan. Oh iya, dulu saya memang sempat ikut juga sebuah rumah produksi gitu gimana. Ya gitulah tugas saya mah, apalah atuh, asik. Tugasnya itu ngusir-ngusir setan itu tadi ya? Iya, satu pertama pernah di posisi blocking, jadi blok. Wah nggak boleh jalan, tutup dulu, ayo take action. Oke, yang kedua di bagian sediain makan, ya makan di ruang ya, makan masak, bikin kopi gitu terus. Pokoknya kayak gitulah. Jadi semua part selain jadi aktor. Ini kita malah jadi ngomonginnya itu horor. Oh iya. Ini kan ngomongin musik indie kita kan ya. Atau mungkin kan iya. Apa karena yang saya yang di sini jadinya jadi ini campur aduk gitu ya. Artinya gini, untuk film itu lagunya juga udah ada. Udah. Oke, saya ngomongin musiknya dulu nih sebelum kita menanti launch lagu Menanti Berharap. Oke, Menanti Berharap itu nanti kita tanya-tanya lagi deh. Oke, dan project untuk lagu terbaru ini kan Menanti Berharap nih. Yes. Selain tadi ada lagi ya yang kelewatan untuk profesimu sehari-hari itu? Selain mengajar, sekarang bikin film, tulis buku, musik, bikin lagu, atau masih ada yang mungkin dodol rundi atau cilok? Saya jualan di pasar. Oh iya, apa? Ruko. Iya. Mau disewa Mas? Rukonya mau tutup guys, mau disewakan Mau karena disewakan. nggak coverling ngopeni. Tapi yang terbaru ada Mas. Ada 4 kos-kosan. Oh gitu. Iya. Usahanya Ada. Oh bagus lah, punya orang. Oh punya sendiri ya? Uh, Di mana itu lokasi? Kebetulan punya Aku orang. Aku ya usahanya makal. Di sana bisa kok short time Mas. Oh tapi nggak ada yang mau. Tapi bubuknya sama saya. Ya aku makannya wis tak batin. Oke, ngomongin lagu terbaru nih. Ini menjadi salah satu soundtrack nggak nih Menanti Berharap? Ini enggak ini. Nggak Ini ada. yang spesial ini karena saya di situ nyanyinya bersama dengan orang yang spesial juga. Wih, ngeri. Mesti tak terawang nih. Wongnya gundul. Wongnya gundul, imut-imut, masih muda, karismatik. Wah, influencer. Walah, karismatik berarti 110 cc ya? Iya, tapi itu semuanya bohong. Iya. Dan baru kali ini loh saya berkata jujur kalau saya bohong gitu. Asem kok ya. Oke. Kita bakalan menuju ke live dulu musik. Untuk pertama Mas Ivan mau bawain lagu live. Ini lagu apa yang bakalan dibawain? Apakah lagu lama seperti dulu ada Mantra Kata I Love You pernah masuk, kemudian barengan di Valen Sudut Pada Cinta, atau you have another new song selama proses 2022-2023? Oke. Ini apa namanya? Para pemain alam. Judulnya? Iya, ini. Oh, aku pernah lihat videonya yang di outdoor itu, yang di alam itu ya. Iya. Yang di kebonan kamu sama cewek itu. Bukan. Itu. Bukan. Blusuk-blusuk itu bukan? Bukan itu ya? Bukan. Apa? Ini sebenarnya ini nanti buat soundtracknya film horor itu juga. Oh, gitu sih. Kamu butuh gajelan ya? Oh, udah. Oke. Sudah terlihat, oke. Judulnya Para Pemain Alam yang menceritakan tentang kita
Nah, Thomas dirusak. Saya tak patenane. Ya udah, oke. Udah. Digeser bisa kok. Digeser. Nah, oke. Suaranya tetap cetai itu kamu. Iya. Oke, sip. Tetap cetai ya. Tetap. Oke, bisa? Oke. Oke, terlihat ya. Oke, para main alam ini ceritanya apa dulu nih? Ceritanya itu kalau di bahasa, kalau kita pakai mainframe orang-orang Amerika ya, ini tentang ceritanya tentang rahmatal lil alamin. Rahmatan lil alamin. Oke. What? Ya, Tentang kita sebagai bagaimana kita manusia yang sebagai manusia yang ya udah kita gini aja manusia. berkemanusiaan. Iya. Oke. Penuh warna-warni. Baiklah. Here we go. Sahabat Tidar for the first. Ini dia lagu yang belum pernah juga masuk ke Indie Radio Tidar, nanti mungkin segera masuk ya untuk kita putar di prime time Indie kita atau di waktu-waktu yang keren banget buat promoin lagu kamu. Here we go Mas Ivan dengan para pemain alam. Para pemain alam, datang silih berganti, mengisi dunia penuh warna-warni, warna-warni. Hai para pemain alam, tunjukkan pada dunia bahwa kita damai. Berikan yang terbaik pada dunia, saling menjaga tanpa kau tahu aku siapa. Para pemain alam, datang silih berganti, mengisi dunia dengan canda tawa. Apapun dirimu, apapun diriku, kita tetap akan jadi saudara. Kita tetap saja para pemain alam. Para pemain alam, datang silih berganti, mengisi dunia dengan canda tawa. Apapun dirimu, apapun diriku, kita tetap akan jadi saudara. Para pemain alam, datang silih berganti, mengisi dunia dengan canda tawa. Apapun dirimu, apapun diriku, kita tetap akan jadi saudara. Kita tetap saja para pemain alam. 94,3. Yes, we're back here now at the Indie kita. Inovasi dan ide kreatif sahabat Tidar. Ini program udah ada dari tahun 2000 guys. Jadi tahun 99 pertama dibukin, kemudian tahun 2000 live perform Indie kita. Pertama Indie kita, first Indie kita itu dulu live di Gedung Kiai Sepanjang, sekarang menjadi MPP atau Mall Pelayanan Publik atau Perpustakaan Daerah Kota Magelang. Dan dari tahun itulah Genta eksis di eventnya Radio Tidar. Walaupun waktu 2000 itu belum jadi penyiar, tapi udah eksis ikut. Jadi setua itulah saya berada di radio ini. It's almost, kalau di event berarti dari 2000 sampai 2023 itu berarti 23 tahun ya. 23 tahun. 25 tahun. Ya bener 23. Iya bener ya. Dan dari siaran 2002 berarti 21 tahun sekarang. Jajalnya anak SMA apa wes siap dirabi cah itu. Iya. Iya, orang lah susu anak usia cilik. Oke, lanjutin, kita bakal ngobrol dengan Mas Ivan. Yes. Dan next question, proses pembuatan lagu Menanti Berharap. Inspirasi dari apa, ceritanya apa, kemudian how long it was made. Sebenarnya kalau cerita dari lagu ini ya, cerita dari lagu ini sebenarnya terinspirasi dari ceritanya Mas Genta sendiri. Oh iya? Iya. Saya ceritakan ya. Oke. Dengan bahasa Inggris biar nggak ketahuan. Alright, just tell it.
sudah saya catat nih. Oke, seriously. So the So- story in the song, I once fell in love with a woman. Aha. I already had a partner. Ternyata dia sudah punya pasangan. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa anehnya tuh but always forward. Jadi saya selalu mengharapkan dia kembali. Expecting. Iya. Bukan forward. Forward itu message ya. Iya. Kan selalu berharap meset-mesetan. Oh gitu, ya bener. In the next, jadi ingin startup berharap bersuah selalu walau lewat chat. Iya. Oh gitu, ceritanya gitu. Itu kan ceritanya sahabat saya namanya Mas Genta. Seriously? Iya. Yang mana? Oh, Ah. I see. Mas Genta nggak sadar ya sambil Iya. nyanyi itu nggak sadar ternyata. Nah, iya? Iya. Evi. Evi bukan ya? Vi. I still loving you, Vi. Bojo kurang ngrungokne radio. Oh, radio. Radio mah mati rusak. Ah gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah apa ya? Kisah sejuta umat gue pikir ya. Ketika kita benar-benar sekarang ini kan proses berpasangan itu kan mencari yang lebih baik gitu, kemudian ganti gitu. Tapi di endingnya kadang malah kok begini ya? Ternyata sih itu tuh jauh lebih baik ya. Jadi gitu. Dan bener-bener tahu nggak sih gue ngalamin jatuh cinta yang bener-bener cinta sampai I ready to be what, jadi sebenarnya rela jadi apa saja gitu ya. Jadi paling nggak bener-bener ini kadang kita alami semua orang deh, cinta sama seseorang cuman memang nggak bisa dimilikin gitu ya. Iya. Ngalamin nggak? Itu bagus banget coach hari ini tuh. Apanya? Cinta kepada seseorang tapi nggak bisa dimiliki. Iya itu kan tulisan orang lama-lama, saya mah ngikut aja. Cuman intinya sebenarnya yang kita yaitu kurangnya mensyukuri kayak gitu guys. Jadi kalau yang aku alamin tentang cerita, kalau itu menceritakan tentang saya itu juga karena saya tidak mensyukuri kehadiran dia. Terus kemudian tergoda dengan hal lain yang kan orang punya keistimewaan satu hal nih. Iya. 2 hal 3 hal. Nah kita cari keistimewaan yang di sini nggak ada kadang. Tapi cuma satu doang. Padahal ternyata ini tuh keistimewaannya lebih banyak. Cuman kita tertutup mata dengan kesilauan Duniawi ya. Yes. Keinginan-keinginan ya. Desire ya keinginan. Karena memang manusia ya tidak jauh dari hasrat. Ingin yang lebih itu pasti. Cuman kadang kelebihan di sini tuh ya itu yang kita miss. Tapi gimana kalau memang ternyata kita alihkan sudut pandangnya tuh di posisi gini. Sebenarnya semua itu tidak ada yang salah. Betul, sebenarnya iya. Kita sendiri makanya kan di sisi inilah yang kita bisa dibilang bahwa kita itu kurang bersyukur. Iya. Karena ya makanya aku bilang potensi si A itu banyak, potensi si B kita lihat satu, tapi unsurnya bisa meliputi banyak. Tapi menutup semua satu tapi potensi si C kita lihat, kok itu lebih bagus lagi. Kita kejar terus dunianya. Si A, si B, si J. Ternyata tetap adalah momen dimana kita regret atau menyesal gitu ya. Dari ribuan buku, ribuan kata yang saya tulis, itu kayak menjadi sebuah perjalanan spiritual di percintaan ini. Oh iya, percintaanmu juga kayak gitu. Iya, ternyata kita itu memang bisa merencanakan mau menikah dengan siapa. Yes. Tapi kita tidak akan pernah bisa merencanakan cinta kita itu untuk siapa. Nah, itu yang terjadi. Cinta kita untuk siapa? Dan Anda pernah tak ceritain bahwasanya saya itu pengen banget menikah. Hingga akhirnya nanting 5 orang cewek yang dekat dengan saya, tapi bukan pacaran ya, tapi nikah yuk tahun ini. Kan mereka nggak ready segala macam prepare. Akhirnya yang ke-6 oke lah. Itu pernah. Jadi akhirnya aku menjatuhkan pilihanku tuh random. Jadi siapapun yang siap menikah dengan aku berarti ya udah siap aja gitu aja. Itu yang waktu itu yang nomor 6 itu diintimidasi apa? Kenapa dia mau? Saya yang terintimidasi bahwa warisannya di Jakarta banyak. Enggak lah, karena memang kalau aku pandangannya sih niat baik. Aku buat niat baik aja. Siapapun dengan siapapun pokoknya ya udah kalau mau dengan dia ya. Artinya tapi dari 5-6 orang itu udah punya spek yang sesuai yang I really wanted. Yang sesuai dengan ini aku banget ini. Itu ya sama ya. Ini aku banget ini. Oke. Tapi ternyata di perjalanan akhirnya menemukan banyak hal, Mas.
Lo iya, jelas. Ternyata yang aku banget itu bukan itu. Iya betul. Ternyata yang aku banget itu ini. Iya. Nah itu karena satu kembali lagi kita kalau ngomongin behind the scene, cerita behind the scene lagu nih tentang lagu itu jadi berhenti menanti berharap Iya. gitu kan. Masih sampai sekarang pun jangan sampai sekarang deh. Sebulan kemarin masih gini kok mau acara nikahan ya iya ya. Dia masih bilang kamu mau nikahin aku nggak? Edon nggak tuh? She already has a family dan I already had a family dan she said to me like that gitu. Dan aku langsung bilang no, this is bukan kita gitu. Kita itu saling mencintai dari jauh saja. Karena kalau kita pun jadi satu, masalahnya jadi lebih banyak. Kamu dan aku itu tidak terjamin bahwa kita bahagia selamanya. Menarik ini, menarik. Itu bahas kita nanti lagi ya. Kita kembali ke lagu dulu guys. Nanti malah jadi curhat-curhat. Kalau sama Mas Ivan memang kayak gini kita ngobrol berjam-jam ya. Tapi itu pertanyaannya masih sering ketemu? Belum pernah ketemu. Oh belum pernah ketemu. Oh berarti ini goib semua isinya. Iya. Jadi menemukan dia itu tahun lalu 2022. Iya. Sejak aku kehilangan dia itu 2004. Oh sempat kehilangan. She searching. Dia mencari aku mencari dia di saat kami siap untuk married tapi nggak ketemu. Ketemu udah punya anak 2, aku punya 4. Iya. Pertanyaannya kenapa bisa sampai sedalam itu? Sampai menanti dan berharap. Karena lagu ini sebenarnya terinspirasi dari itu. Seriously? Serius. Karena hubungan kami itu terlalu indah. Terlalu indah. Kita tidak pernah marahan. Jadi kita itu nggak pacaran mas. Oh. Jadi kita nggak pacaran tapi kemana-mana selalu FBB ya? FBB. Apa itu? FBB itu sekarang ada singkatannya. Dulu kan TTM. Bukan BBW ya? Nek dulu TTM. Oh bukan gitu. BBB. Nah sekarang tuh anak-anak muda sekarang itu. FBB. Apa itu? Friendship W-nya apa aku lupa. Terus B-nya itu yang menguntungkan. Pertemanan yang saling menguntungkan. Sebentar. B-nya tuh kayak biologis kayaknya nggak salah. Weh, masa sih? Kayaknya lo ya. Aku kok malah jadi penasaran kalau ini iya, tuh iya. adalah Coba di searching. Oke. FWB is Oke, friends with benefit. Oke. Iya, bener Teman kan dengan ya. keuntungan. Teman Tapi dengan keuntungan kan ya. kita tidak saling menguntungkan juga saat itu. Bener-bener teman dekat ketemu. Enggak, aku nggak percaya. Tetap harus saling Seriously? menguntungkan. Menguntungkan secara perasaan. Ya, karena oke, betul. suka dengan kedekatan itu, Mas kita juga suka dengan kedekatan itu. Guys, ini bukan membicarakan saya, tapi ini ternyata lagunya tentang saya dan saya baru tahu loh. Iya. Iya toh. Jadi kemana tuh dia beli buku ini? Aku tuh yang nggak suka buku jadi suka buku. Waktu itu. Beli ini terus di Taman Siswa dulu kan ada toko buku yang bekas dan apa itu loh. Iya. Kok Taman Siswa, Taman Pintar. Taman Pintar. Dulu kan di Taman Pintar itu toko buku yang sekarang mundur ke belakang ke Taman Budaya. Jogja. Sekarang di Taman Budaya. Dulu di Taman Pintar posisinya di depan. Itu habis dari Seturan ya? Enggak. Oh enggak. Sama sekali enggak. Sama Dan sekali kami enggak. bener-bener pergi yang positif. Makanya itu yang bahkan dia sempat ngobrol. Kenapa ya dulu tuh kita nggak nakal? Itu yang dia sayangkan dan aku sayangkan ternyata. Kenapa kita dulu tuh wasting time tapi menyenangkan tapi kok nggak nakal itu. Ini berusaha untuk menutupi obrolan tadi apa Enggak. mengamankan obrolan tadi? Serius. Jadi malah semakin kita ketemu dari 2004 hilang terus 2022 ketemu tuh gitu. Kenapa dulu kita nggak nakal ya pergi ke Jogja? Kita Makan kok mie, polos-polos aja. Iya, mie bener. instan, ya kan? Betul, kita makan mie Sehari 4 kali, di nakal depan banget kan kampus ya. UGM. Nakal Itu banget andalan. kan ya. Langganannya Mas Danu, tempat kosnya Mas Danu aku apa. Kalau Mas Danu itu nggak pernah nakal. Mas Danu nggak pernah nakal. Nggak pernah. Masya Allah. Memang manusia itu kualitasnya. Tapi setelah dari Surabaya ya. Setelah dari Surabaya ya nggak pernah nakal. Semenjak yang etalase itu pada ditutup itu dia nggak nakal. Nggak nakal. Sorry ya Mas Dan kamu tak gitu. Oke, balik lagi ke cerita nih nanti gue banget nih. Hari gini masih cerita behind the scene, ternyata behind the scene-nya itu ya. Iya. Proses pembuatan lagu berapa lama, mengapa bisa terinspirasi ke kisah saya? Padahal saya nggak cerita banyak. Tapi waktu itu ceritanya sambil berkaca-kaca Mas. Iya, soalnya kan kita di ruangan kaca. Iya. Tapi itu aku bisa ngelihat dari sisi ininya Mas, dari sisi cerita yuk. Nada-nada bicara itu kan intuisi banget ya. Oh gitu. Itu kok kayaknya dalam. Oh ini bagus. Alright. Terus
bilang kapan ayo kita bikin lagu. Oh oke, ceritanya ini aja nih. Oh gitu. Oke, aduh kok tadi aku sebutin nama ya Allah Akbar. Ya Allah, tak apa-apa lah, pokoknya itu cerita masa lalu yang Iya. menjadi masa gini. Enggak, dan aku pun juga nggak terlalu banyak berhubungan dengan dia. Iya, Nggak mesti sebulan sekali. Memang Iya. memang aku batasin gitu aja. Ya di usianya Mas Genta yang masih muda ya sebulan 4 kali lah. Iya, jangan. Oke, hari gini gimana sih untuk produksi lagu sendiri? Apakah benar-benar di platform beberapa musik sudah bisa menghasilkan atau masih tetap menghasilkan gitu? Kalau saya kan juga label ya, Ya. bikin label sendiri. Ompi ya? Yes, Ombi Musik itu beberapa artis-artis lokal udah masuk seperti Erlangga Nurpatria. Oh iya, Erlangga Nurpatria itu sampai tidak, kalau kamu tahu dia adalah pentolannya kepalanya kayak pentol, maksudnya kayak saya. Dia adalah beli KTP dulu dengan lagu yang paling terkenal di seluruh Magelang Raya dan Indonesia itu Jika dia adalah engkau. Jika dia ada kualik tau. Jika engkau adalah diriku, Iya. pasti mau dinyanyikan? Itu suaranya kenapa bisa bagus gitu ya, Mas? Enggak, Mas Genta barusan. aku Ya. cemprang ini dunek nasehat. Gitu. Apa ini efeknya terlalu bagus ya? Iya, ini mixernya yang mahal ini ya. Oke. Mixernya yang larang guys. Jadi Erlangga Nurpatria itu juga produce di Mas Ompi Production. Terus untuk berarti ini bisa ya untuk orang-orang untuk produksi lagu di tempat Bisa. jenengan? Bisa banget. Apakah dirimu juga menerima pemesanan pembuatan lagu? Enggak menerima kalau enggak bayar maksudnya. Oh gitu. Tapi tetap ada ya. Iya, ada. Oh gitu ya. Kemarin yang terakhir lagu gereja. Oh lagu gereja, untuk gereja ya. Oh iya, aku pernah juga kita ngobrol yang lagu untuk itu ya. Iya. Pas di Borobudur ya, kita pas track itu ya. Yes. Dirimu cerita itu bulan puasa guys kita. Ini proses kita buat bulan puasa ya? Atau sebelumnya udah pernah dibikin Apanya? lagu ini? Lagu ini? Menanti berharap itu? Ya Yang kita buka puasa pakai chicken iya, itu. waktu itu mencicil lirik-liriknya dulu. Ya. Mengingat-ingat cerita-ceritanya Mas Genta gitu. Dan aku nggak sadar sumpah kalau barusan nggak dikasih tahu. Iya, aku anehnya iki kok nggak sadar nek iki ceritanya ya gitu. Serius loh? Iya. Oh iya. Tapi Ya Allah. coba dipahami kan oh iya gitu. Ya. Tapi ya itu aku mikirnya karena itu tuh aku masih berpikir bahwa ini tuh kasus banyak orang gitu loh. Menanti berharap pada seseorang yang benar-benar spesial banget dan suatu saat berharap kembali gitu. Tapi saya sudah tidak berharap kembali sih. Tapi berharap bertemu lagi iya. Iya. Menanti Tidak berharap kembali bertemu. masih kembali untuk memiliki atau memiliki rasa yang seperti dulu pernah ada, asik. Iya. Kan itu awalnya aku tak menyangka. Ternyata ini cinta. Tapi itu udah jalan lama tapi baru menyadari setelah berpisah oh ternyata ini cinta. Betul sekali. Dan dia itu begitu putih loh, ya Allah. Putih ya? Cantik. Iya. Kenapa nggak dikenalin saya? Jangan. Kalau tak kenalin kamu nanti Itu kan Sudarsono kan? Iya. Mahfudin. Oke, jadi masih tetap aja bisa berproduksi dan mendapatkan hasil dari beberapa platform musik ya. Iya. Yang terbaru ini Agustus harusnya Wami sudah transfer. Oh iya, Iya, harusnya. besar ya ini nih. Kalau aku misal gini, aku punya cerita dan punya sedikit lirik, tapi dulu tuh aku sempat dapat pesanan lagu. Nggak tahu tiba-tiba orang pesan lagu ke aku gitu dan aku nggak tahu, aku tuh nggak bisa nadaku juga gitar nggak bisa. Akhirnya aku sama Mas Ipin sama Rian Ipin Fresh Aura gitu. Iya. Dari pokok tuh, buat tolong digitarin nadaku, nadanya jatuh ke apa gitu. Nah, terus digitarin jadi lagunya. Dia katanya mau beli 500.000 tuh tahun 2023. Ternyata nggak dibeli-beli padahal buat ajang-ajang ke kompetisi. Oh. Dan aku pengen take ulang lagu itu. Sebenarnya aku pengen minta tolong juga sih. Oh, boleh. Lagunya sempat Dear my boy, just hear me once again. Why you never try to understand? Oh, I never make him mine. Oh yeah. Just for you know that we were just a friend. Jadi intinya saya punya pacar
cewek itu punya pacarnya cemburuan, padahal si cewek itu memang sering temenan sama cowok yang deket, cuman urusannya murni kerjaan, nggak ada yang apa-apa, tapi cowoknya cemburuan, jadi we were just a friend gitu, jadi hanya teman. Nggak jelas gitu ya cowoknya. Ya cowoknya posesif sih. I Posesif think nggak jelas. iya posesif nggak jelas. Jadi cemburuan tadi cewek punya teman kerja kantor, pacar ya, bukan suami istri loh ya. Jadi kemana-mana karena marketing harus kemana-mana gitu, dan si cowoknya jealous, dianterin pulang jealous, padahal si cowok ini juga cuma membantu ya kayak gitu. Oke lah, kita nanti bisa tag lagi suaranya karena dulu ada di sini Radio Tidar. Oh, Dulu saya pakai nama Uncle Ted. Uncle Ted. Uncle Ted. Itu ya dah. Oke, kita back to the song aja. Lagu apa yang mau dibawain kali ini? Atau aku mau puterin? Apakah kita akan puter langsung lagunya? Kita puterin langsung lagunya. Menanti berharap. Oke. Oke, it tells about, katanya tentang story tentang percintaan saya yang pernah saya ceritakan. Oh my god, saya akan. Jadi ini lagu di track mulai puasa tahun ini ya. Tahun ini ya. Jadi sekitar bulan April kalau nggak salah. Maret kita Bulan April Maret. Lebaran ya. Jadi bulan Maret, dan saya baru nggak kalau ini kisah saya. Padahal saya rekaman lagu ini. Dan ada suara saya di sini, jadi mohon saran dan kritik silahkan. Okay, let's just hear it, dan we'll be right back after this. This is Mas Ivan dengan Menanti Berharap. Stay tuned. Awalnya aku merasa ini bukan cinta, tapi tak tahu kenapa kau selalu ada di hati dan pikiranku. Bayangi hidupku dan semakin dalam dirimu di hatiku. Ku tak tahu kenapa dirimu selalu membekas. Di setiap hari ku rasakan dirimu di sini. Meski ku tahu kamu sudah ada ikatan, tapi kenapa aku selalu berharap. Ku masih menanti untuk menunggu. Aku masih dengan hati berharap. Masih menanti untuk menunggu. Aku masih dengan hati berharap. Ku tak tahu kenapa dirimu selalu membekas. Di setiap hari ku rasakan dirimu di sini. Meski ku tahu kamu sudah ada ikatan, tapi kenapa aku selalu berharap. Ku masih menanti untuk menunggu. Masih menanti dan tetap menunggu. Aku masih dengan hati berharap. Dengan hati ini kan selalu berharap. Ku masih menanti untuk menunggu. Ku masih menanti dan tetap menunggu. Aku masih dengan hati berharap. Dengan hati ini kan selalu berharap. Masih bersama Mas Ivan, walaupun waktu kita nggak lama lagi, we just still have 6 minutes only, tapi kita bisa oke lah, let's just enjoy the process, the program ya. Yang pastinya masih di Indi Kita, inovasi dan ide kreatif sahabat Tidar. Kita masih bersama Mas Ivan.
Oke, next question kita bakal lanjutin fast aja cepat. Bagaimana sih menjadi seorang yang seperti saya pernah tanya-tanya tadi, a family man, dengan menjadi posisi seorang ayah, kemudian aktivitas yang harus keluar. Seperti saya juga kalau pulang, ya Allah nih anak kalau udah tidur saya nggak ketemu seharian, rasanya pengen tak peluk tidurnya terus gitu. Ibunya? Ibunya nggak terlalu sih. Oh, nggak terlalu ya. Saya nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Bukan saya nggak cinta, cuman rasanya gimana gitu kalau sama anak. Kalau sama anak lebih itu ya. Ya. More than that. More, ya, segala-galanya. Mm. Apa tadi pertanyaannya? Kalau membagi waktu gitu ya? Iya, yang pastinya menjadi seorang ayah itu kan kadang ada feel guilty-nya, kadang kita ada rasa bersalahnya ya ketika nggak pernah pulang, nggak ketemu anak gitu kan. Pernah nggak rasa kayak gitu? Kalau saya sih merasa. Saya mungkin karena belum sejauh Mas Gentai. Oh gitu. Belum lama ya. Berapa tahun menikah? 13 tahun. Tenang nih. Tenan. Ya lama kamu, aku baru 2018 menikah. Masuk Iya, sama yang belum Mbak- 5 tahun. Sama, sama yang yang- kedua. sama sama yang kedua. Sama istri saya yang kedua. Istri Iya, saya yang iya. sekarang maksudnya bukan yang kedua. Iya, iya. Saya nikah 13 tahun. Saya nikah waktu itu usia 20 tahun. Nggak pernah pacaran. Sama. Saya dijodoki sama mantan pacar saya. Iya. Keren ya. Jadi mantan pacarku, "Ndak ana cewek koncoku iki." Oh iya. Ah, Nikah ana koncoku jenenge Genta. Oh iya. Langsung rapi. langsung rapi. Yes. Sebelum rapi demek-demekan sih enggak? Enggak, belum kenal. Jadi kenal 1,5 bulan. Maksudnya demek-demekan itu ya salaman. Oh, enggak. Masuk Cipok. Oh, cipok. Cipok ya, ya, ya. Enggak lah. Rasa bersalah itu kadang sering muncul justru bukan kepada anak ya, Oh, gitu kepada kepada lingkungan sekitar ya. karena nggak pernah kerja bakti gitu. Iya. Karena nggak pernah kerja bakti Iya. terus Itu juga aku alami. diceng lah. Kayak gitu ora tau melu desa. Kegiatan kamu. Terus akhirnya setelah tahu kegiatannya dan bisa komunikasinya ternyata ya aman-aman aja. Yes. Dan itu yang aku alami juga dan mungkin tidak separah mungkin lebih parah dari Anda karena saya adalah ketua RT. Dan ketika besok kerja bakti ya, oke, tapi mohon maaf saya itu ada trip ke sini. Oh nggak apa-apa Pak RT. Berarti sama dong. Nek saya sudah mantan Tapi iya makanya, tapi warga saya itu alhamdulillah nerimonan. Warga Jadi, yang baik ya. Ya jadi tapi besok kita kerjain gini ya malam ini, bisanya malam apa, oke, yang penting gini nih, yang penting kita di warga saya itu nggak ada kericuhan gitu aja udah aman. Masalah apa kok nggak kerja bakti, nggak ngecat kampung, nggak masang bendera, besok udah ada waktunya, tenang aja, malam nggak apa-apa, udah kita masih nyantai aja asal warga kita nggak komplain. Yang komplain itu masalah warga lain. RT 1 ku malah terlalu banyak gini sih. Santai aja. Padahal itu komplek Magelang ya. Iya di kota. Yang protes malah orang Surabaya. Iya. Oh gitu ya. Bukan, Oh, Kudus. bukan. Ya, Kudus. Karena banyak jenangnya. Asik. Oke. Terus ada project apa lagi nih setelahnya Mas Ivan? Setelah ini Project atau yang masih berjalan film, ya. buku, lagu? Iya, buku lagu. Mungkin nikah lagi ya mungkin. Serius? Mungkin ya. Serius? Serius. Pengen? Kalau mungkin ya. Pengen? Kalau mungkin ya. Enggak, ini masalah kalau mungkin itu kan nanti masalahnya qadarullah ya, dikasih Oh, atau iya, enggak. iya, Tapi iya. kalau kepinginan ada. Belum. Saya orangnya suka kayak gitu. Wah, aku pengen 2-3 kali. Tapi dalam hati itu sebenarnya enggak. Sama. Jadi saya kalau ngumpul sama teman-teman tuh, Mas kita mau nikah lagi, wah iya dong. Kamu mau mahrummu berapa sih gitu. Jadi aku sering bercandaannya tuh over kayak gitu. Cuman dalam hatiku sebenarnya tuh nggak pengen. Iya. I am just like a bad boy yang bener-bener bad boy yang Makanya ini maca aku aja. belajar dari Mas Genta. Udah malah maca dari aku. piye. Belajar dari Mas Genta yang tadinya selalu bercandanya seperti itu. Tapi saya Gitu selalu ya? bilangnya kan kalau mungkin. Iya, kalau saya mah. Tapi terus saya bilang, ya kalau udah takdirnya mau gimana aja. Iya. Cuma kita nggak bisa menolak takdir yang kuasa kan gitu. Cuman kan kalau kita ngobrol-ngobrol. Tapi iya, saya di luaran cewek-cewek itu, wah Mas Genta itu sama si Asmi. Bahkan di salah satu kelas pemagangan pun ada 2 orang yang wah cemburu, nanti si itu cemburu loh Mas Genta. Ya aku kok gandengan sama suami orang sih gitu-gitu. Tapi kan gandengan kita itu bener-bener I feel nothing gitu, nggak ada nafsu, nggak ada apa, cuman just fun aja gitu. Iya. Jadi bawa enjoy aja. Cuman
Just look like bener. Family kan. Kayak nggak pernah kepikiran ya, aku pegang ini nafsu nih atau segala macam nih pengen ini nih pengen selingkuh enggak kepikiran. Ternyata dengan sikap seperti itu membuat orang berpandangan Mas Genta tuh gandeng si Ang dan aku lebih suka dilihat buruk gitu. Dilihat sangar untuk menutupi sebuah hal yang baik ya. Insya Allah. Tabarakallah. Oke, ada anything selain program itu ada rencana planning? Sebenarnya pengennya bagi-bagi buku. Oke, terus tapi buku. Oh ya, yang terbaru malah barusan bikin sanggar. Oh, di mana? Sanggar literasi di rumah. Aku boleh ikut dong kapan? Boleh, nanti kalau sudah ada BLK-nya ya. Oh iya. Ya. Oh gitu ya? Ya, nanti sangunya sehari berangkat tak bikin gede lah. Oke. Aku jadi apa? Jangan jadi narasumber. Jadi apa? Konsultan. Lah. Nanti itu harus ada konsultannya. Oh gitu. Karena ada pengembangannya. Alright. Mungkin basic karena standar basicnya yang bisa dimasukin untuk program itu ya. Iya, maksudnya kan lebih ke konsultan malah. Oh gitu. Konsultan pengembangan SDM. Anak-anak gitu. Dan saya juga sudah ada beberapa undangan kemarin di Jogja dan tapi saya nggak pernah ceritakan karena sebagai konsultan apa sih masalah komunikasi, masalah teamwork di ini. Jadi ya alhamdulillah karena itu cerita pengalaman ya. Akhirnya saya menceritakan pengalaman saja sih kan, karena saya nggak punya ide untuk kamu tuh harus gini nggak, pengalamannya gini jadi hasilnya gini terus gini ya efeknya gini. Iya, itu yang saya alami aja yang saya ceritakan. Dan yang mereka alami kita bahas bareng-bareng jadi ketemu solusi. Jadi saya nggak memberi solusi sebenarnya, tapi mereka udah punya solusi sendiri. Cuman kadang kalau nggak dibuka, nggak diudari, kan kita nggak ngerti jawabannya ya kadang. Iya. Benang ruwet itu kalau nggak diudari kan nggak ketemu benang lurusnya kan. Kalau saya ketemu benang ruwet, saya buang terus saya beli benang lagi. Gitu ya? Iya. Iya. Itu bagus juga. Iya kan ya. Tapi kadang yang ruwet itu bisa menyerimpeti pitik yang lewat dan itu mencelakai lo kamu. Pernah gitu terpikir itu nggak? Iya. Aduh, berarti saya berdosa nih. Iya bisa saja karena melemparkan sebuah masalah ke tempat umum, kemudian masalah itu terbawa oleh ayam menuju ke bebek, jari kaki ayam menuju ke mulut bebek, maka dia akan terikat tali yang ruwet itu. Dari mulut bebek dia bisa lepas, maka akan tertarik lagi oleh belut yang lewat misalnya. Jadi masalah itu akan berputar-putar di tempat orang. Setelah belut yang lewat dimakan orangnya naik pesawat. Keloloten. Oh iya, orangnya naik pesawat ringkat nih jaring-jaring pesawat. Maaf, khayalan kami terlalu tinggi. Oke, ternyata sudah jam 8 guys. Oke, thank you ya. Begitu sahabat, ada pesan-pesan Mas Ivan untuk para teman-teman sahabat Dira semua di sini. Yaitu pesannya, menanti berharap kita bisa merencanakan kita mau menikahi siapa, tapi tetap cinta itu takdir. Oke. Tapi yang pasti saya juga akan berkata bahwa menanti dan berharap itu adalah kita akan menanti sebuah masa di mana kita tidak bisa hindari, yaitu kematian. Dan berharap pada surga itu jangan sekali-kali, karena kalau kamu kecewa, kamu tidak ada di surga, maka kamu akan kecewa. Jadi jangan pernah berharap pada surga. Kenapa? Lakukan saja kewajibanmu, lakukan saja apa yang diperintahkan untukmu, maka itu akan datang sendiri. Jadi don't take expected too much, jangan terlalu banyak berharap. Wah, aku udah kapan kita bikin acara khusus namanya ngobrol dengan Pak Ustadz? Oh gampang. Ustadznya nanti ada? Ustadz Gen. Wah, bukan saya. Saya itu cuma pandai berkata-kata sebenarnya. Aslinya yo. Masalah. Oke. Tapi ada sih guru saya. Gitu. Ya spesialis tentang rasa gitu. Oke. Nanti mungkin bisa kita temukan juga atau kita ngobrol-ngobrol di suatu tempat di mana kopi pahit itu menjadi nikmat untuk kita nikmati bersama pisang goreng. Baca itu Mas Genta ya? Enggak ada. Enak mana no kepeannya kayak banget tuh. Ra enek tulisannya aku. Aku ini ngene iki lho, ngawur wae dipercaya lho. Oh iya. Apa nek ra ngawur ya toh. Jadi apalagi nek saya tuh, Mas besok jadi acara ini, tak siapin gini, wah aku tuh. Sebenarnya di situ kertasnya kosong ya? Kosong. Iya, saya pernah. Biar ngeliatin kalau nggak pinter gitu. Oke, gitu ya. Oke. Ada any message again? Message-nya adalah aku mencintai semuanya. Oke, I love you all. Dan kita akan puterin ini yang sudut pandang cinta atau yang apa ini?
Mantra kata I love Mantra you. kata I love you. Oh iya, sama nganu Kak Genta. Apa? Tadi kita tuh nggak bagi-bagi sesuatu hal. Apa tuh? Kalau mau mendapatkan hadiah. Oh iya. Ya. Dari Mas Ivan. Yes. Ada 2 buku sama 100.000. Itu, Berarti 200.000. Iya. Itu harusnya follow akun saya, follow akun Sebutkan Instagramnya. Radio Tidar FM. Oke. Terus habis itu di post di story gitu. Oke. Nanti Follow Mas Ivan juga. Iya. Oke, Sobat Tidar, jadi buat Sobat Tidar yang pengen dapetin buku dari Mas Ivan, ada 2 buku dan 200.000 masing-masing untuk satu orangnya, 100.000 jadi untuk 2 orang pemenang. Iya. Ya kan? Itu silahkan kamu follow Radio Tidar, kemudian kamu follow apa Instagramnya Mas Ivan? Mas Ivan Asli. Mas Ivan Asli, Instagram Mas Ivan Asli. Kemudian kamu kirim aja ke mana? Ke Radio Tidar aja? Ke Radio Tidar boleh. Atau ke nomor khusus ada? Ke tagnya Radio Tidar sama tag saya. Oh, tagnya Radio Tidar sama ini. Biar ngebuktiin kalau udah follow gimana? Otomatis nanti kan kelihatan. Oh iya. Oh iya betul, oke. Langsung aja follow tag Radio Tidar dan tag Mas Ivan Asli. Iya. Sebutkan gift Mas Ivan Indikita. Iya. Oke? Oke. Gift Mas Ivan Indikita. Jadi nanti siapapun yang masuk akan dipilih oleh Mas Ivan dan langsung kita akan umumkan dan share via Instagram Radio Tidar dan Instagramnya Mas Ivan siapa yang dapat buku dan juga uang 100.000 rupiah satu orang, jadi dua orang, jadi lumayan itu bisa buat lumayan banget. mie kopio. Mie kopio sak pancine ya sak ceker-cekere tapi cekere kiwa kabeh ya. Oke, thank you Mas Ivan ya. Siap Mas Bunda. Oke, terima kasih, kita akan ketemu lagi dan saya juga akan sering ketemu Mas Ivan pokoknya. Tapi untuk Radio Tidar, Sahabat Tidar yang pengen gabung di Indi kita, inovasi dan ide kreatif Sahabat Tidar untuk mau kirim lagu, untuk dapat slot interview, silakan langsung hubungi Radio Tidar FM atau di Instagramnya Radio Tidar FM. Yang pastinya kita bakalan open it buat kalian yang pengen di upload atau di blow up, diviralkan lagunya. Thank you, selamat malam. See you next Rabu mendatang. Dan ini dari Mas Ivan, mantra kata I love you, dan see you next time. Kali lagi kau ucap cinta agar kau bisa jadi milikku.